Resmi, PSSI beri target besar terhadap Shin Tae-yong. Apakah Shin Tae-yong bisa mencapai target tersebut? Lantas, apakah targetnya? Simak baik-baik. Segrup dengan Indonesia. Begini kata pelatih Bahrain. Apa yang akan dilakukan Bahrain terhadap timnas Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. Yes, PSSI sudah menanggapi soal Nova Arianto akan dijadikan pelatih timnas Indonesia yang berlaga di Piala Sampah AFF. Bagaimanakah tanggapannya? Simak baik-baik. Kabar terbaru dari Maarten Paes. Tiba-tiba saja timnas Belanda ingin lakukan hal ini terhadap Maarten Paes. Ini faktanya. Salut dan respect. Nathan Chu Aon bongkar kejujuran tentang dirinya setelah memperkuat timnas Indonesia dan 2 klub Eropa. Menyala abangku. Pemuda ber-KTP Indonesia ini siap guncangkan jagat sepak bola Italia. Begini penjelasannya. PSSI tidak menargetkan Shin Tae-yong meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu baru memperpanjang kontrak selama 3 tahun bersama Garuda. Timnas Indonesia akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda bakal mengawali perjalanannya pada 5 September 2024. Timnas Indonesia masuk grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tidak ada, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan mengenai target dari PSSI ke Shin Tae-yong untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana dengan target yang dibebankan kepada Shin Tae-yong di timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027? Garuda telah lolos ke turnamen 4 tahunan tersebut. Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 15 Januari sampai 8 Februari 2024. Selain timnas Indonesia, 23 negara lain juga bakal berpartisipasi. Kontrak Shin Tae-yong sampai 2027. Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mana mau membuat target di luar masa jabatannya, tutur Arya. Arya menyatakan salah satu target yang dibebankan PSSI kepada Shin Tae-yong yaitu timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Jadi targetnya 100 besar dunia, imbu Arya. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan komentarnya terkait hasil drawing yang menempatkan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup tersebut Bahrain satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu menilai bahwa semua tim yang lolos ke putaran ketiga adalah yang terbaik. Sebelum pengundian, kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia, kata Dragan Talajic dilansir dari gnonline.com. Pria 58 tahun itu akan menyikapi serius semua lawan yang bakal dihadapi untuk meraih poin. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis, kata Talajic. Kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, ujarnya. Bahrain lolos ke putaran ketiga dengan status runner-up grup H di putaran kedua. Di putaran kedua, Bahrain mengemas 11 poin dari 6 pertandingan. Mereka selisih 5 poin dari juara grup H, Uni Emirat Arab. Bahrain dalam menjalani 6 laga, memenangkan 3 pertandingan, 1 kali kalah, dan 2 hasil seri Bahrain menang atas Yaman 2-0, Nepas 5-0, dan 3-0. 1 kekalahan Bahrain saat melawan Uni Emirat Arab 0-2. 2 hasil seri saat menjamu Yaman 0-0 dan bertandang ke Uni Emirat Arab 1-1. Sementara itu di putaran ketiga, lawan pertama Bahrain adalah Australia dalam laga tandang pada 5 September 2024. Setelah itu mereka menjamu Jepang pada 10 September 2024.
Kemudian pada 10 Oktober 2024, Bahrain menjamu timnas Indonesia lalu bertandang ke Arab Saudi pada 15 Oktober 2024. Laga tersisa akan digelar pada November 2024, Maret, dan Juni 2025. PSSI bereaksi usai didorong netizen untuk menunjuk Nova Arianto menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun, PSSI masih belum bisa memastikan. Timnas Indonesia kemungkinan tidak akan menurunkan tim utama di Piala AFF 2024. Skuad Garuda bakal memainkan tim pelapis yang mayoritas masih berusia muda. PSSI tidak memberikan target tinggi kepada timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pasalnya, skuad Garuda fokus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada 23 November 21 Desember 2024, timnas Indonesia masuk grup B. Skuad Garuda akan melawan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Lebih lanjut, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar pada 5 dan 10 September 2024, 10 dan 15 Oktober 2024, dan 14 serta 19 November 2024 sepanjang tahun ini. Karena Sintayong disarankan untuk 100% mencurahkan tenaganya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, maka Piala AFF 2024 dapat diserahkan ke Nova. Nova baru memimpin timnas Indonesia U17 di Piala AFF U19 2024. Nova bakal kembali melatih Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Nanti saja kita lihat, santai saja. Begini loh, kita proses nanti saja. Nova kan diuji juga di kualifikasi Piala Asia U-Strip 27 2025. Jadi jangan cepat-cepat ditentukan, ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Maarten Paes hingga saat ini masih anggota Federasi Sepak Bola Kerajaan Belanda KNVB dan bisa saja dipanggil Ronald Koeman untuk tim nasional meski sudah menjadi warga negara Indonesia. Maarten Vincent Paes belum bisa melakukan perpindahan federasi dari Koninklijke ke Nederlandse Voetbalbond KNVB ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Proses pindah federasi tersebut masih menjadi ganjalan karena tersandung dengan regulasi FIFA pasal 9 ayat 2. Pemanggilan di pertandingan tersebut menjadi ganjalan karena pada statuta FIFA berisi larangan perpindahan federasi bila sudah pernah membela tim nasional di atas usia 21 tahun. Kekhawatiran juga muncul di tengah situasi tersebut karena ada kemungkinan ketertarikan timnas pusat dengan Maarten Paes sehubungan performanya yang kian menjanjikan. Di Major League Soccer MLS, Paes sudah membukukan 88 penyelamatan, salah satu yang terbanyak di musim kompetisi 2024. Bahkan pencapaian tersebut membuat Paes masuk dalam daftar All-Star MLS 2024 bersama Lionel Messi hingga Sergio Busquets. Ex-pengurus PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan ada kekhawatiran bahwa timnas Belanda tertarik dengan Maarten Paes. Bisa saja terjadi Paes kembali melakukan perpindahan kewarganegaraan mengingat proses naturalisasi yang tersandung oleh regulasi FIFA. Sejauh ini ketertarikan timnas pusat memang baru sebatas kekhawatiran saja. Mengingat anak asuh Ronald Koeman kini sedang fokus di Euro 2024. The Orange sudah berada di babak semifinal dan akan bertemu dengan Inggris sementara itu. Perihal proses di Court Arbitration of Sport CAS, Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa sejauh ini masih dalam proses. Masih kita proses, kata Yunus, seraya menambahkan bahwa belum ada perkembangan menggembirakan terkait langkah di CAS. Langkah arbitrase tersebut dilakukan karena kondisi Maarten Paes memang berbeda. Namun PSSI optimis dapat menuntaskan persoalan tersebut karena melihat ada beberapa celah. Maarten Paes sendiri sudah menegaskan bahwa alasannya bergabung dengan timnas Indonesia adalah sebuah penghormatan kepada nenek yang meninggal dunia baru-baru ini.
Semasa kecil hingga besar, sang nenek seringkali menceritakan pengalaman tinggal di Indonesia yang sangat menyenangkan, terutama sebelum Perang Dunia II pecah. Itu penghormatan kepada nenek saya. Saya sangat dekat dengan saya. Itu adalah percakapan terakhir sebelum dia meninggal dunia, ungkapnya. Paes menegaskan meski tidak ada darah Indonesia di keluarganya, tetapi ada hubungan historis yang begitu kuat dan emosional. Oleh karena itu dirinya tidak ragu menjalani naturalisasi dan menjadi WNI meski harus berjuang di Court Arbitration of Sport. Paes memastikan hal tersebut akan ditempuh. Aku masih menunggu persetujuan untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia, tandasnya. Kabar baik untuk timnas Indonesia hadir dari Jay Itzes yang menjalani latihan perdana bersama Venezia sebelum ia debut di Serie A. Sebelumnya, Jay Itzes berhasil mengantarkan Venezia promosi ke Serie A 2024 per 2025. Jay Itzes memang menjadi andalan Venezia di Serie B 2023 per 2024 musim lalu. Jay Itzes hampir tak pernah absen mengawal Venezia. Tercatat, Jay Itzes tampil sebanyak 30 kali dan mencetak 3 gol. Bahkan pada babak playoff Serie B 2023 per 2024, Jay Itzes selalu tampil mengawal Venezia hingga promosi. Tak ayal jika Venezia masih betah menggunakan jasa pemain timnas Indonesia itu untuk musim 2024 per 2025. Kepastian itu dapat dilihat dari sesi latihan perdana Jay Itzes bersama Venezia. Jay Itzes DKK memulai latihan perdana di Valle del Biois Minggu 7 Juli 2024. Mereka dijadwalkan menjalani pemusatan latihan TC hingga 20 Juli mendatang. Dalam sesi latihan ini, Eusebio Di Francesco selaku pelatih Venezia memanggil 25 pemain termasuk Jay Itzes. Hari ini, staf teknis yang dipimpin oleh Eusebio Di Francesco mengeluarkan daftar pemain berikut untuk pramusim Valcade. Berikut adalah 25 pemain yang akan berlatih di Valle del Biois mulai Minggu 7 Juli hingga Sabtu 20 Juli, tulis keterangan Venezia dalam laman resminya. Daftar pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan kali ini mencakup penjaga gawang Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Matteo Grandi, dan Thomas Moino. Masuknya Jay Itzes bisa jadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Pasalnya, Jay Itzes menjadi pemain pertama asal Indonesia yang akan tampil di Serie A. Terlebih timnas Indonesia masih membutuhkan jasa Jay Itzes untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran ketiga, timnas Indonesia tergabung dalam grup C berhadapan dengan lawan yang kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Tak ayal, timnas Indonesia membutuhkan jasa Jay Itzes. Di sisi lain, pekan pertama kompetisi kasta tertinggi sepak bola Italia ini akan dimulai pada 18 Agustus 2024. Mengacu jadwal, Jay Itzes CS akan mengawali pekan perdana dengan menyambangi markas Lazio di Stadio Olimpico. Pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon melakoni perjalanan sulit pada musim 2023 per 2024. Pasalnya, Nathan Chu Aon tampil untuk 3 tim sepanjang musim lalu. Tim pertama adalah Swansea City pada paruh pertama musim lalu. Namun, pemain 22 tahun tidak mendapatkan menit bermain sama sekali di kasta kedua Liga Inggris. Pada akhirnya, Nathan Chu Aon harus menghabiskan masa pinjaman di paruh kedua musim. Nathan kemudian hijrah ke SC Heerenveen di Liga Belanda pada paruh kedua musim lalu. Pencapaiannya di SC Heerenveen sedikit lebih baik dari paruh pertama di Swansea City. Ia pun mendapatkan menit bermain saat di SC Heerenveen. Namun, ia hanya masuk sebagai pemain pengganti sebanyak 4 pertandingan di SC Heerenveen. Total, Nathan Chu Aon hanya main sebanyak 15 menit di Eredivisie musim lalu. Pada periode ini juga Nathan tengah mengurus proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Nathan Chu Aon kemudian jadi pemain penting saat timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024.
Pemain 22 tahun tersebut merangkum perjalanannya selama musim 2023 per 2024. Dirinya mengaku banyak mendapatkan pengalaman internasional bersama timnas Indonesia. Bersama SC Heerenveen, Nathan bisa segera nyetel dengan rekan setim. Di SC Heerenveen, saya belajar untuk mudah beradaptasi dengan tim baru. Lanjut pemain timnas Indonesia tersebut dilansir bolasport.com dari Vaan Online. Musim ini saya bermain untuk Swansea City di Inggris. Saya bermain internasional untuk Indonesia. Dan saya bermain untuk SC Heerenveen, lanjutnya. Nathan Chu Aon mengaku sulit untuk menjalani musim dengan 3 tim berbeda. Meski begitu, pemain 22 tahun tersebut ingin menambah porsi latihan agar bisa menembus tim utama. 3 tim berbeda dalam 1 tahun itu cukup banyak dan mengenal banyak orang baru, ujar Nathan. Selain itu, saya melakukan latihan ekstra di luar latihan agar saya bisa berkembang lebih baik sebagai pesepak bola, kata Chu Aon.